Berbahaya, saya berbahaya teman-teman. Karena apa? Itu ngikuti Al-Quran tapi nggak. Beda-beda akun dan rata-rata akunnya 0 follower. Orang tuanya Harry masuk neraka karena ahli bid'ah di masanya. Nggak ngikuti. Kalau kalian meyakini ahlul bid'ah di neraka, kapan kalian mau bertaubat? Kalau kalian meyakini orang tua Harry Plus nih, yang pelaku bid'ah, mereka di neraka, mereka masuk neraka. Lalu bagaimana dengan kalian yang melakukan bid'ah? Apakah kalian mau bertaubat? Kenapa menjadi ahli bid'ah? Apakah sempat ada dakwah untuk kita meninggalkan bid'ah? Saya pun ahli bid'ah dulu. Kenapa bisa bid'ah? Ya karena dikuasai oleh Habib. Alhamdulillah, Habib dan saya dan Umi dan adik dan istri telah meminum darah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebentar tadi. Indonesia, pintu tarim. Pulau Jawa, Indonesia ini dikatakan bintu tarim. Ini punyanya Aulia Tarim. Tapi kita pernah dengar daripada para salihin bahwa Indonesia ini milik Aulia Tarim. Jadi ajaran yang ada di Indonesia itu kebanyakan buatan Habib, teman-teman. Penduduk kota Tarim itu adalah contoh dan kiblat bagi orang yang beribadah dan ingin mujahadah sama Allah. Contoh lihat wanita kota Tarim. Buatan Habib, Sayyid. Mencintai ahlul bait berarti hukumnya fardu, wajib, sama kayak itu sholat 5 waktu, fardu. Siapapun tanpa pandang bulu, mau alirannya sesat, mau dia itu bodoh, mau dia itu misalnya bukan orang bener-bener orang ahli maksiat, tetap itu keturunan Nabi. Kenapa Habib nggak laku di negara-negara Muslim di Arab, tapi di sini laku? Karena di sana orangnya pinter, sedangkan di Konoha masih banyak Muslim yang bodoh dan primitif. Habaib, ente juga sesat. Main layangan dia ya. Nomor 5, Hidup Blonde. Dibeli hanya 20.000. Hidup Blonde. Nomor 4, Minum Kopi. Minum kopi. Barang siapa orang yang minum kopi toh meninggal dunia, di perutnya ada bekas kopi, Masuk surga. Nomor 3, Naik Pesawat. Jadi saya pernah satu hari itu 1000 kali naik pesawat. Tuh 1000 kali naik 1000 pesawat. kali naik pesawat. Nomor 2, Ditanda Malaikat. Kan enak. Kalau kita mati nanti ditanya oleh Munkar Nakir, Marrabbuka, jawab aja, Gufron. Beres. Nomor 1, Man Robuka. Kalau tanya Marrabbuka, jawab pengikutnya Kiai Hasyim Asy'ari. Selesai sudah. Selesai urusan. Jadi mereka ini semua adalah orang-orang yang berpemahaman sufi, teman-teman. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa Harry Plus bisa ngeklaim? Karena hanya orang-orang sufi yang kebanyakan pemikirannya halu. Apalagi sufi yang ekstrim. Lebih parah lagi, teman-teman. Orang yang sudah tidak percaya sama habaib itu kafir hukumnya. Biar tahu kamu, yang tidak percaya kepada habaib, ya kafir hukumnya. Dan kalau kita berbicara masalah hal seperti ini lagi, mereka ini memang suka ngeklaim. Orang-orang suka ngeklaim. Di video saya sebelumnya, saya memberikan pembahasan tentang salah seorang habib yang sudah meninggal. Cuman videonya masih bertebaran di media sosial, membuat syubhat dan menyesatkan umat. Sampai-sampai ada habib yang bisa menjamin atau mengetahui siapapun yang masuk surga ataupun neraka. Dan di sini mereka ini memberikan klaim-klaim yang bahkan membawa orang tua saya. Ketika saya membuat postingan, saking mereka tidak punya cara lagi untuk menjatuhkan saya, nyerang saya, akhirnya mereka menggunakan cara-cara murahan, konyol, bahkan membawa nama orang tua, bahkan orang tua saya yang sudah meninggal. Coba kita baca. Dari Toyib, namanya Toyib ya. Neraka jahanam pasti tempatnya Harry sama orang tuanya. Ada komentar yang sangat-sangat template dari buzzer-buzzer Habib yang menyatakan Harry Plus dan orang tuanya masuk neraka. Positif dari akang itu dihilangkan. Ya. Nah, itu dimulai dari kolom komentar. Kolom komentarnya itu harus template. Jam tayangnya itu sekitar 3-6 menit, Kang. Iya, Rata-rata. rata-ratanya dari berapa? Dari 2 jam. Dari 2 jam, cuman segitu. Nah, iya karena memang kebanyakan dari mereka itu digerakkan. Udah janjian sebenarnya dengan Pak Ajir, dengan Pak Faris gitu untuk berdiskusi ya kayak gini, bukan untuk saling menjelekkan sebenarnya, tapi untuk menjelaskan fenomena. Dan saya juga mau nanya, itu siapa yang bayar buzzernya itu? Jadi mereka tahu akhir hayat manusia, teman-teman, masuk surga ataupun neraka. Bahkan di zaman Habib Abdullah bin Muhsin Al-Abbas, ada orang datang, "Beb, saudara saya di mana?" Saudara saya
Di mana? Di mana? Habib Abdullah bin Mahsin cuman buka dia punya jubahnya. Buka jubah. Dilihat, kadang nggak ada. Dilihat begini. Nangis Habib Abdullah bin Mahsin. Nangis. Kenapa? Beb nangis. Saudara ente ada di neraka. Jadi sang Habib ini teman-teman bisa mengetahui si fulan di neraka ataupun surga hanya lewat jubahnya teman-teman. Itu ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti. Ini mau menganalogikan ya cerita Nabi SAW yang didatangi oleh seorang pria, dan pria tersebut bertanya kepada Nabi teman-teman, "Ya Rasulullah, di manakah ayahku sekarang?" Dan apa kata Nabi SAW? "Ayahmu di neraka." Lalu mendengar pernyataan itu, pria tersebut langsung murung wajahnya dan berpaling dari Nabi SAW. Lalu apa yang dilakukan Nabi? Nabi memanggilnya kembali teman-teman dengan menyatakan, "Ayahmu dan ayahku di neraka." Nabi yang mengucapkan. Jadi Nabi SAW itu tahu teman-teman. Kalau para sahabat tidak tahu. Kan bisa saja sahabat tersebut datang ke Abu Bakar, ke Umar, ke Utsman, ke Ali, nanya, "Wahai Umar, wahai Utsman, wahai Ali, di manakah ayahku berada?" Lalu Ali menjawab, Umar menjawab, Utsman menjawab. Tapi apa teman-teman? Pengetahuan itu hanya ada pada Nabi. Kemampuan yang ada pada Nabi itu ternyata ada juga pada Habib. Habaib, ente juga sesat. Maka kita jangan pastikan seorang masuk surga kecuali yang sudah Allah sebutkan atau Nabi sebutkan. Kalau Abu Bakar di surga jelas Nabi bilang Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, 10 sahabat Nabi bilang di surga. Kita boleh, Bilal di surga boleh. Tapi selain itu jangan kita pastikan. Kita mengatakan mudah-mudahan masuk apa? Surga. Tidak boleh juga kita bilang pasti masuk neraka kecuali yang telah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jangan mendahului hal-hal yang gaib. Makanya di antara hal yang konyol sebagian dai mengatakan kita pasti masuk surga. Saya pernah dengar orang ceramah seperti itu. Kelompok kita ini pasti masuk surga. Masya Allah. Bahkan ada yang parah lagi. Kalau ada kelompok lain masuk surga gara-gara kita. Ada lagi, si wali fulan bisa matikan neraka jahanam. Allahu Akbar. Main-main dengan gampang-gampang. Nanti di akhirat bisa matikan neraka jahanam. Ya Allah. Hebat sekali. Nih, beda-beda akun dan rata-rata akunnya 0 follower. Orang tuanya Harry masuk neraka karena ahli bid'ah di masanya. Jadi komentarnya seperti itu. Ya, komentarnya mengatakan orang tua saya di neraka karena ahli bid'ah. Kenapa menjadi ahli bid'ah? Apakah sempat ada dakwah untuk kita meninggalkan bid'ah? Saya pun ahli bid'ah dulu. Kenapa bisa bid'ah? Ya karena dikuasai oleh Habib. Itu ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti. Ketika mereka menyatakan seperti ini, ya mereka punya landasan. Karena memang saya, orang tua saya, keluarga saya, semuanya pelaku bid'ah. Karena tidak tahu, tidak ada yang mendakwahkan tentang sunnah dan bid'ah. Ikut kebiasaan leluhur. Saya tahu bahwa ini bid'ah setelah saya hijrah ke Jakarta dan mencari kebenaran itu. Baru saya mendapatkan kebenaran bahwa ini bid'ah, ini sunnah, ini syubhat. Nah sekarang media belajar sudah banyak. Dan ketika kita melihat orang pelaku bid'ah meninggal, kita mendoakan mereka agar kesalahannya, dosa-dosanya Allah maafkan. Karena apa? Allah Maha mengampuni. Segala dosa Allah ampuni kecuali syirik, teman-teman. Pelaku bid'ah, ya mereka masih muslim. Kalau mereka tidak tahu dan belum mendapatkan dakwah bahwa yang dilakukannya adalah bid'ah, maka Allah pasti mengampuni. Apalagi kita rajin mendoakan mereka agar Allah ampuni. Apakah Harry Pras tidak mengakui orang tua orang tua kalian ya? Bahkan Ustadz Zainal Abidin pun dulu ya pelaku bid'ah juga. Oh, banyak orang-orang yang belum hijrah pelaku bid'ah. Bukan cuma pelaku bid'ah, pelaku maksiat pun banyak yang hijrah, berhenti melakukan hal-hal yang konyol, bermaksiat ataupun hal-hal bid'ah seperti ini. Sedangkan kalian, kapan kalian mau berhenti? Kalau kalian meyakini ahlul bid'ah di neraka, kapan kalian mau bertaubat? Kalau kalian meyakini orang tua Harry Pras nih yang pelaku bid'ah, mereka di neraka, mereka masuk neraka. Lalu bagaimana dengan kalian yang melakukan bid'ah? Apakah kalian mau bertaubat? Ya, narasi-narasi seperti ini hanya ujaran karena mereka sudah tidak punya cara untuk membela khurafat yang saya bahas. Komentar ini adalah kepada video khurafat yang saya bahas, teman-teman. Video khurafatnya tidak bisa mereka bantah. Yang mereka bisa lakukan di kolom komentar adalah ya ujaran-ujaran seperti ini, teman-teman. Bahkan yang paling fantastisnya mereka komentar ini sampai memberikan pernyataan bahwa saya ini berbahaya karena bisa menimbulkan konflik antar umat Islam. Berbahaya, saya berbahaya, teman-teman. Kenapa? Bisa menimbulkan konflik. Konflik sudah terjadi sejak zamannya Nabi SAW wafat.
Ketika di zaman Khalifah Abu Bakar, konflik di mana-mana. Bahkan banyak orang ngaku nabi. Di zamannya Umar juga seperti itu. Di zamannya Utsman apalagi. Di zamannya Ali lebih parah lagi, teman-teman. Konflik di mana-mana. Sampai-sampai di zamannya Ali inilah yang membuat perpecahan semakin berat antara Sunni dan Syiah. Perpecahan di mana-mana. Kenapa ngeluhnya sekarang, Bapak? Kenapa ngeluhnya sekarang? Harusnya ngeluh dari dulu kenapa Islam pecah jadi 73. Kenapa Islam pecah jadi Sunni Syiah, golongan dua besar. Sunni pecah, Syiah pecah. Dulu Islam satu, teman-teman. Dipecah oleh orang Majusi dan Yahudi. Abdullah bin Sabah dan Abu Lu'lu'ah. Kedua tokoh inilah yang memecah Islam menjadi dua, menjadi Sunni Syiah. Golongan besar di dunia ini. Nah, dan Sunni Syiah pun pecah lagi, teman-teman. Di antara Sunni dan Syiah pecah lagi. Ketika terjadi perpecahan seperti ini, kenapa Nabi Muhammad SAW hanya bangkit kepada para habaib untuk memuja-muji Habib? Dicium lututnya, guru sekumpul, jabat tangan dengan Habib Fulan, bangkit dari kubur ngasih kitab kepada Fulan Nabi. Kenapa Nabi SAW tidak bangkit dari kubur untuk melerai perpecahan, untuk umat jadi satu, teman-teman? Kenapa? Karena yang diceritakan oleh para Habib hanya dongeng. Kalau beneran Nabi bisa bangkit dari kubur, pasti tidak akan ada julukan-julukan kuburiyun, sufi, Sunni, Syiah, apalagi Wahabi. Tidak akan ada julukan Wahabi kalau Nabi bisa bangkit. Kenapa? Disatukan sama Nabi. Ada perpecahan sedikit. Disatukan sama Nabi. Yuk, sini, jangan pecah, saya masih hidup. Nangis dia, teman-teman. Harry Plus berpotensi membuat kegaduhan, perpecahan. Ya, perpecahan memang sudah terjadi. Saya hanya memecah belah antara yang hak dengan yang batil. Yang tidak mengikuti dalil, yang mengikuti dalil. Ketika ditanya kemarin, apakah tabarruk itu ibadah atau bukan? Nggak bisa dijawab. Nggak bisa dijawab. Jadi teman-teman, ketika saya membuat pembahasan tentang khurafat Habib, banyak di antara mereka yang masih kelojotan dengan video-video saya dan tidak bisa membela khurafat itu dengan ilmu. Akhirnya apa? Ya dengan ujaran-ujaran seperti ini. Lemah sebenarnya. Mereka itu lemah, cuman sok kuat saja.